Kembali di Prime Time News, pemirsa, seberapa efektifkah social distancing dan dampak dari social distancing ini khususnya terhadap aturan pengemudi ojek online yang dilarang membawa penumpang. Kami sudah terhubung dengan anggota tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, Suryo Pratomo, melalui sambungan Skype. Mas Tommy, selamat sore. PSBB akan mulai berlaku besok, Mas, hari Jumat, tetapi masih ada simpang siur nih kekhawatiran dari para pengemudi ojek online terkait aturan larangan membonceng konsumen atau penumpang. Sebenarnya seberapa besar pengaruh membonceng penumpang ini dengan penyebaran virus corona? Ya, sebetulnya PSBB sendiri kan diterapkan dalam upaya untuk mengurangi penyebaran virus corona ini. Yang salah satu yang dilakukan adalah membuat pembatasan-pembatasan jarak di antara orang-orang yang dikhawatirkan sebetulnya menjadi kelompok yang carrier. Nah, yang sebetulnya ingin kita lindungi adalah bukan hanya penumpang, tetapi juga supir ojolnya. Karena itu kemudian keluar kebijakan PSBB itu adalah membatasi juga mengenai penggunaan ojol. Ojol diminta untuk hanya dipakai untuk membawa bahan makanan, tidak boleh membawa penumpang, sehingga kemudian dengan itu diharapkan penyebaran virus corona itu bisa kita batasi. Tetapi dari gugus tugas sendiri sudah berkomunikasi belum dengan pihak pemerintah pusat, pemerintah daerah, hal ini Pemprov DKI Jakarta, atau mungkin juga dengan provider ojek online ini, soal edukasi social distancing ini? Jadi sekali lagi PSBB ditetapkan berdasarkan permintaan dari pemerintah provinsi atau kepala daerah. Kepala daerah yang sejak awal diingatkan ketika ingin meminta PSBB untuk kemudian membuat aturan pelaksanaannya supaya tidak membingungkan masyarakat. Karena itu kita ingat bahwa Gubernur Anies Baswedan ketika mengumumkan PSBB dilakukan dengan jeda waktu ketika diumumkan dengan pelaksanaannya. Jadi 3 hari penetapan waktu jeda itu diharapkan dipakai untuk mensosialisasikan kepada masyarakat apa sebetulnya konsekuensi dari PSBB ini. Sekali lagi kita tahu Jakarta ini sebetulnya daerah yang 50% dari kasus terkonfirmasi ada di Jakarta. 40% korban meninggal ada di Jakarta. Karena itu mengapa kemudian Menteri Kesehatan memberikan persetujuan untuk penerapan PSBB kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta, karena memang disinilah tempat yang kita perlu perhatikan, kita jaga supaya kemudian tidak lebih banyak lagi korban jatuh akibat virus corona ini. Jadi sekali lagi sosialisasi sejak awal itu adalah tugas yang harus dilakukan oleh pemerintah provinsi ketika mereka meminta penetapan PSBB kepada Menteri Kesehatan. Ya, kalau menurut Mas Tommy harus seberapa tegas aturan ini dibuat? Karena kemarin itu sempat muncul kabar bahwa ojek online ini memang dilarang untuk mengangkut penumpang, tetapi ada wacana lagi diperbolehkan. Sebenarnya cukup tidak imbauan atau perlu setegas apa? Saya kira memang kita perlu ada konsistensi dalam di dalam penetapan aturan ini. Sekali lagi PSBB ini diambil dalam upaya mencegah jangan sampai terjadi peningkatan jumlah kasus maupun jumlah kematian. Yang kita harapkan kemudian masyarakat selama 2 minggu ke depan betul-betul memenuhi aturan PSBB ini. Bahkan kemudian berbeda dengan physical distancing yang sudah diterapkan sebelumnya, PSBB ini mempunyai ancaman sanksi kepada mereka yang melakukan pelanggaran. Nah, ini yang sebetulnya mulai hari Jumat itu kita harapkan ada muncul kesadaran di masyarakat, semua pihak, bahwa apa yang dilakukan pemerintah termasuk pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan penerapan PSBB ini adalah dalam upaya untuk justru menjaga keselamatan dari warga yang ada tinggal Jakarta supaya mereka terhindar dari ancaman terpapar oleh virus corona ini. Tetapi Mas Tom, tentu ini kan banyak melibatkan entitas gitu dalam hal ini ojek online saja sudah, kalau kita bicara Jakarta saya kurang paham data resmi, tetapi kalau secara nasional itu ada lebih dari 1 juta pengemudi ojek online dari beberapa aplikator atau provider yang ada. Bagaimana ini mengantisipasi dampak-dampak, ada keluhan nanti akan berdampak panjang terhadap ekonomi dan lain sebagainya.
Sudah belum itu disampaikan hal ini Mas Tom kepada pemerintah provinsi dan juga pihak aplikator atau provider ini? Nah, karena itu kemarin sebetulnya kan ketika penetapan PSBB itu kan pemerintah pusat juga secara bersamaan memutuskan untuk memberikan bantuan kepada mereka yang akan terkena dari PSBB ini. Mereka yang kemudian kena PHK, mereka kelompok masyarakat keluarga harapan, itulah yang kemudian sudah disiapkan oleh Kementerian Sosial bahwa mereka akan mendapatkan bantuan untuk waktu 2 minggu ini. Setiap minggu akan diberikan bahan kebutuhan pokok kepada kelompok-kelompok ini, dan disitulah sebetulnya ojol itu akan dimanfaatkan oleh Kementerian Sosial dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menyalurkan bantuan-bantuan itu, sehingga kemudian masyarakat penerima itu tidak harus bergerombol bahkan kemudian datang, tetapi mereka akan diantar semua kebutuhannya itu sesuai dengan apa yang sudah disiapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Dan sebelumnya kita masih ingat Presiden Jokowi sudah membagikan dana bantuan langsung tunai ini yang diharapkan memang ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan kebijakan PSBB itu. Oke, baik. Terima kasih Mas Tommy. Kita harapkan nanti ada kepastian yang jelas soal larangan pengemudi ojek online ini, apakah diperbolehkan tetap membawa penumpang atau tidak. Mudah-mudahan malam hari ini keluar karena besok sudah mulai diterapkan PSBB di Ibu Kota. Terima kasih Mas Tommy atas waktunya di Prime Time News.